Sementara perhatian para pemilih teralihkan oleh perang melawan Iran, Donald Trump memutuskan, untuk membatalkan pemilihan Kongres Amerika Serikat begitu saja. Presiden Isaac Donald Trump meningkatkan kampanye untuk menyebarkan klaim palsunya tentang kecurangan pemilu massal dengan menandatangani perintah eksekutif pada hari Selasa 31 Maret yang diragukan konstitusionalitasnya, yang bertujuan untuk membuat daftar nasional warga negara yang akan menentukan hak memilih dan membatasi pemungutan suara melalui pos di negara bagian. Intinya adalah Trump merebut kekuasaan karena sekarang dia dan kementeriannya yang berada di bawah kendalinya. Bukan lagi negara bagian yang akan memutuskan siapa yang berhak memilih dan siapa yang tidak. Dan juga bagaimana seharusnya pemilu dilaksanakan di seluruh Amerika. Faktanya, Trump memutuskan untuk mengambil kendali langsung atas pemilu yang sangat melanggar konstitusi Amerika Serikat. Tapi itu belum semuanya, sekarang kita akan membahasnya. Karena Trump telah menandatangani perintah eksekutif penting yang bisa sangat mengubah hak pilih di Amerika Serikat. Nama saya Alexi Peci, mari bersama-sama kita bahas topik ini. Tapi sebelum kita mulai episode ini, seperti biasa saya minta dukungan Anda untuk channel YouTube ini dengan donasi atau langganan sponsor melalui link dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Dan Anda bisa melakukannya di akhir episode jika menurut Anda episode ini menarik dan bermanfaat untuk Anda. Selain itu, silakan berlangganan kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, Donald Trump. Baru-baru ini dia menandatangani perintah eksekutif yang sangat menarik tentang pemilu di Amerika Serikat, yang luput dari perhatian karena semua orang sedang teralihkan oleh perang melawan Iran. Trump mengakui bahwa perintah eksekutif yang muncul di tengah mandeknya rancangan undang-undang yang dia dorong untuk membatasi pemungutan suara melalui pos di Kongres, mungkin, katanya, akan menghadapi hambatan hukum. Di sini perlu langsung dicatat bahwa setiap presiden Amerika Serikat, tidak peduli apakah itu Trump, Biden, Kennedy, dan sebagainya, tidak peduli siapa, tidak memiliki kewenangan konstitusional. Terkait pemilu, banyak aspek dari perintah eksekutif tersebut sulit untuk diterapkan. Presiden di Amerika Serikat sama sekali tidak berhak ikut campur dalam proses pemilihan, tapi Trump tidak peduli dengan hal itu. Perintah Trump memerintahkan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat untuk membuat apa yang disebut Daftar Nasional Warga Negara berdasarkan data dari registrasi kewarganegaraan dan naturalisasi, catatan jaminan sosial, dan basis data federal lainnya. Menurut perintah tersebut, pejabat federal harus menyerahkan daftar ini kepada Komisi Pemilihan. Perintah tersebut juga menginstruksikan Jaksa Agung untuk secara prioritas menuntut pejabat pemilu yang memberikan surat suara kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat menurut daftar tersebut. Siapa yang berhak memilih dan siapa yang tidak akan diputuskan langsung oleh Donald Trump dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri yang berada di bawah kendalinya. Selain itu, perintah tersebut mewajibkan layanan pos IS untuk tidak memberikan surat suara kepada orang-orang yang tidak terdaftar dalam daftar tersebut dan warga negara yang akan didaftarkan sesuai aturan Donald Trump. Para ahli pemilu dan pejabat pemilu dari Partai Demokrat di tingkat negara bagian sudah menolak arahan Donald Trump sebagai tidak sah secara hukum. Pejabat di Arizona dan Oregon berjanji akan menggugat perintah ini di pengadilan. Berikut kutipan dari Sekretaris Negara Bagian Arizona, Adrian Fontes. Konstitusi tidak mengizinkan eksekutif mengambil alih pengelolaan pemilu. Itu adalah tugas Badan Legislatif Negara Bagian atau Kongres. Oleh karena itu, saya tidak berpikir ini akan lolos dari pemeriksaan hukum apapun. Jadi, ini adalah pemborosan waktu yang besar dan merupakan upaya pemerintahan Trump untuk mencari perhatian. Ancaman terbesar bagi pemilu Amerika adalah kebohongan Donald Trump tentang pemilu tersebut. Trump sudah lama fokus pada pemungutan suara melalui pos untuk mendukung klaimnya yang tidak berdasar tentang kecurangan besar-besaran dalam pemilu. Pada hari Selasa, dia kembali mengulanginya. Ini adalah pernyataan palsu tentang kecurangan saat pemungutan suara melalui pos. Kecurangan dalam pemilu di Amerika Serikat tentu saja memang terjadi. Tidak bisa dikatakan bahwa pemilu di sana suci dan tanpa celah. Ya, itu memang terjadi. Tapi pernyataan Donald Trump yang terus-menerus tentang kecurangan pemilu dalam skala besar, saya tekankan, belum pernah terbukti atau dikonfirmasi sama sekali. Di sini, saya ingin menarik perhatian Anda pada fakta bahwa Donald Trump sudah lebih dari setahun kembali menjadi Presiden Amerika Serikat. Sudah lebih dari setahun Donald Trump berkuasa. Dan selain pernyataan keras secara lisan bahwa pemilunya dicuri dan bla bla bla, semua tentang kecurangan itu, dia tidak melakukan apa-apa.
Sudah lebih dari setahun dia memiliki kementerian-kementerian yang berada di bawah kendalinya, yang seharusnya dalam waktu lebih dari setahun ini bisa mengumpulkan semua bukti dugaan pelanggaran besar-besaran dan menunjukkannya kepada publik. Menunjukkan kepada pemilih, dan Donald Trump bisa saja keluar dan berkata, "Lihat, saya benar. Saya sudah bilang kepada kalian bahwa ada pelanggaran besar-besaran. Ini buktinya." Tapi entah kenapa Trump tidak melakukan itu. Dia hanya berbicara saja tentang bagaimana pemilu dicuri darinya. Di sini, para pendukung Trump seharusnya berpikir, kenapa hal ini terjadi? Sekali lagi, seluruh kekuasaan sekarang ada di tangan Trump. Jadi, lakukanlah pemeriksaan dan tunjukkan kepada para pemilih. Lihat, saya sudah memeriksa selama setahun. Ingat, saya bilang ada pelanggaran besar-besaran. Ini buktinya, silahkan lihat. Di mana semua itu? Entah kenapa, tidak ada. Dan penting untuk dicatat bahwa Konstitusi Amerika Serikat tidak memberikan kekuasaan yang jelas kepada eksekutif terkait pemilihan umum. Konstitusi memberikan wewenang yang luas kepada negara bagian untuk menyelenggarakan pemilu. Termasuk, yang sangat penting, waktu, tempat, dan cara pemungutan suara. Dan juga menetapkan bahwa Kongres dapat membuat undang-undang yang mengatur pemilihan umum. Dan saya juga ingin mengingatkan bahwa pengadilan sebagian besar telah memblokir perintah eksekutif Donald Trump sebelumnya yang ditandatangani tahun lalu, yang di antara perubahan lainnya mengharuskan adanya bukti dokumentasi kewarganegaraan untuk dapat memilih. Dan pada bulan Januari, seorang hakim federal melarang pemerintahan Presiden Amerika Serikat menahan pendanaan pemilu federal untuk negara bagian yang tidak mengubah prosedur pemungutan suara mereka sesuai dengan persyaratan Donald Trump. Artinya, Donald Trump menuntut, lihat, saya menuntut agar pemungutan suara dilakukan seperti ini. Jika ada negara bagian yang tidak setuju, maka pendanaannya tidak akan diberikan, tidak akan ada sepeser pun. Pengadilan mengatakan, jika kamu melakukan itu, kamu akan mendapat masalah. Tapi faktanya, Donald Trump tampaknya tidak peduli dengan hukum, konstitusi, karena pernyataan Donald Trump bahwa pemerintah membuat daftar warga negara muncul di tengah kesulitan besar yang dialami pemerintahannya dalam upaya membuat apa yang disebut basis data pemilih nasional. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mencoba mendapatkan daftar pemilih pribadi yang belum disunting dari hampir semua negara bagian, tetapi ternyata hanya 12 negara bagian yang setuju untuk memberikan informasi tersebut. Karena tidak ada yang wajib memberikan informasi seperti itu kepada Donald Trump. Upaya untuk memaksa setidaknya 29 negara bagian menyerahkan daftar pemilih mereka melalui gugatan hukum tidak membuahkan hasil. Para hakim berkata, "Ya, Donald Trump, tenanglah, kamu tidak punya hak untuk melakukan itu." Lucunya, bahkan beberapa negara bagian yang dikuasai oleh Partai Republik, khususnya negara bagian Utah, Oklahoma, dan Virginia Barat, termasuk di antara mereka yang menolak tuntutan dari Departemen Kehakiman. Bahkan Partai Republik pun berkata, "Donald Trump, kamu sekarang sedang melakukan sesuatu yang konyol." Para perwakilan dari Badan Pemilihan mencatat bahwa daftar pemilih nasional manapun kemungkinan besar akan penuh dengan kesalahan, karena daftar pemilih di setiap negara bagian diperbarui setiap hari. Daftar itu berubah ketika pemilih pindah, mendapatkan kewarganegaraan, mencapai usia 18 tahun, meninggal, menikah, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu masyarakat memiliki daftar nasional, daftar itu saat itu juga akan langsung usang. Saat itu juga. Tidak mungkin memperbaruinya setiap hari seperti yang dilakukan oleh masing-masing negara bagian. Menariknya, Trump sudah beberapa minggu mendesak Kongres untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang memungkinkan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menerima daftar pemilih dan mencoret orang-orang yang tidak diinginkan dari sana. Namun, mengesahkan undang-undang seperti itu tidaklah realistis. Dan kalian pasti ingat bahwa Trump sangat menentang pemungutan suara melalui pos. Di sini saya akan memberikan kalian beberapa angka. Menurut data dari Institut Teknologi Massachusetts, pada pemilu tahun 2024 di mana Donald Trump menang, 1 dari 3 orang Amerika memberikan suara mereka melalui pos. Itu terdiri dari 37% Demokrat dan 24% Republikan. Dan yang paling lucu, pada awal bulan ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sendiri memberikan suara melalui pos pada pemilihan khusus di Florida. Namun Trump secara terbuka menyerukan agar metode pemungutan suara ini ditutup, meskipun dia sendiri menggunakannya. Di sini saya akan berhenti sejenak, tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran ini, tekan loncengnya, dan beri suka. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, saya akan sangat berterima kasih. Anda bisa melakukannya melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Di sana ada berbagai platform, Buy Me a Coffee, Patreon, PayPal, rekening bank, mata uang kripto, sponsor di YouTube.
Silakan pilih cara yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Itu saja, jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa semuanya.